Halo, aku Wanda Pasaribu. Terima kasih udah klik video ini. Di channel ini akan bahas apapun tentang kehidupan, baik itu relationship, keuangan, bisnis, ataupun ya self improvement yang kira-kiranya semoga bisa bermanfaat buat kamu. Ini udah tahun 2022 di bulan ya deket-deket bulan 6 ya aku nge-shoot video ini. Artinya 6 bulan lagi kita akan berjumpa dengan 2023. Ya seperti biasa ya, di awal tahun orang-orang selalu buat resolusi. Fakta studi dari University of Scranton yang disusun oleh Statistical Brain, hanya 8% aja yang berhasil mewujudkan resolusinya. Jadi kira-kira kalau dikumpul 10 orang, hanya 1 orang aja yang berhasil mewujudkan resolusinya. Kalau dihitung-hitung 8% itu cukup sedikit ya. Kenapa sih bisa hanya 8%? Kira-kira apa sih alasannya ya? Aku pribadi tidak termasuk ke dalam 8% yang berhasil mewujudkan resolusinya. Kata Ibu Joseph Luciani ya, ibu ini merupakan seorang psikologi yang berasal dari US. Nah, kata-kata berikut ini aku kutip dari BBC. Nah, Ibu Joseph Luciani itu bilang gini, seringkali kita memilih goals yang tidak realistis berdasarkan asumsi yang salah. Seolah-olah kita itu bisa aja menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Satu lagi dari Pak Robert Maurer. Robert Maurer is the Director of Behavioral Science for the Family Practice Residency Program in Spokane, Washington, and a faculty member of the UCLA. Oke, itulah dia. Singkatnya, Pak Robert ini bisa dibilang periset dari tingkah laku. Juga merupakan seorang penulis buku yang sangat menginspirasi, yaitu buku One Small Step Can Change Your Life. Jadi resolusi terkadang juga berkaitan dengan perubahan ya. Pak Robert Maurer ini bilang gini, ketika orang-orang ingin berubah, biasanya yang terpikirkan oleh mereka adalah perubahan yang seperti inovasi. Inovasi yang disebutkan oleh Pak Robert Maurer di sini itu bukan inovasi kreatif ya, tapi lebih kepada inovasi yang didefinisikan oleh sekolah bisnis, di mana inovasi itu adalah perubahan yang sangat spesifik dan menghasilkan. Contohnya gini, aku pengen banget diet, di mana goals diet aku itu, aku pengen punya body kayak Victoria's Secret models. Umpamaan ini sama banget sama yang dibilang oleh Joseph Luciani, seolah-olah kita itu bisa jadi orang yang benar-benar berbeda. Ataupun contohnya seperti ini teman-teman, ada orang yang ingin merubah kebiasaan adiksi merokoknya, dan karena dia ingin berubah, di esok harinya dia benar-benar menghentikan kegiatan merokok. Perubahan yang seperti inovasi ini tidak jarang membuat orang gagal. Meskipun kamu itu orang yang benar-benar disiplin, pasti ada aja goals yang gagal kalau menerapkan sistem seperti inovasi. Oke, tadi kita udah bahas kenapa sih banyak orang yang gagal dalam meraih resolusinya. Aku pengen banget membahas gimana sih caranya mengatasi kegagalan tersebut. Nah, kegagalan ini juga dijawab oleh bukunya Pak Robert Maurer tadi. Buku ini menerapkan sistem Kaizen. Kaizen sendiri diambil dari bahasa Jepang dan dipegang teguh oleh kebanyakan masyarakat Jepang. Tidak hanya individual yang menerapkan prinsip ini, tetapi juga perusahaan besar, contohnya Toyota. Di buku ini aku mengambil 2 poin yang menurut aku penting banget. Dan di poin pertama adalah ketimbang kita fokus dengan goals, ada baiknya kita itu fokus dengan sistem yang harus kita bangun, yaitu aksi-aksi kecil yang kita pecah untuk mencapai goalsnya kita. Kaizen juga dikenal dengan sistem 1 menit. Jika aku pengen pandai main gitar, mulai dari hari ini 1 menit aja aku latihan bermain gitar. Dan di hari berikutnya di jam yang sama, dengan durasi yang sama 1 menit, aku belajar main gitar lagi. Begitu seterusnya, sampai kalau kita sudah merasa, oh aku sudah bisa konsisten, kita naikkan durasi kita bermain gitar. Metode ini lebih menampilkan hasil yang nyata ketimbang kita itu di hari pertama ingin belajar, langsung belajar berjam-jam gitu, tapi besoknya udah nggak dilakukan lagi. Karena apa? Karena tubuh kita itu tidak suka yang namanya penyiksaan berlebihan. Disebut penyiksaan ya, karena belajar kan juga menyiksa ya sebenarnya. Yang kedua adalah menanyakan diri sendiri. Jadi Pak Robert sebenarnya memberikan challenge kepada pembaca gitu, tapi nggak mungkin kan saya memberi challenge di sini. Saya akan memberikan contoh aja. Jadi Tina bertanya ke teman kerjanya Nita, apa warna mobil di sebelah mobil si Nita saat parkir. Kemungkinan si Nita itu bakal bilang
Ya mana tahu. Ya mana tahu, kan nggak aku perhatiin. Kalau Tina bertanya, besoknya lagi, dan besoknya lagi berturut-turut selama 4 sampai 5 hari, kemungkinan Nita saat turun dari mobilnya di parkiran akan ngingat pertanyaan ini dan otaknya memberitahu untuk melihat warna apa di sebelah mobilnya. Dan ini juga bisa diterapkan di kehidupan kita. Kita bertanya aja sama diri kita, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan untuk meraih goalsku? Kira-kira hal-hal kecil apa sih yang bisa membantu aku meraih goalsku? Nah, sama sepertinya kejadian dengan si Nita yang awalnya dia juga tidak memperhatikan dan pada akhirnya dia akan memperhatikan jika ditanyai terus-menerus. Kesimpulan di mana perubahan seperti inovasi itu seringkali membuat orang-orang gagal dan Kaizen mungkin bisa menjadi jawaban kamu meraih goalsnya kamu. Aku udah keringatan banget. Sampai jumpa di minggu depan. Bye maksimal.